Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari Asas Black. Di sini ada soal, dalam botol termos terdapat 230 gram kopi pada suhu 90 derajat Celcius. Ditambahkan susu sebanyak 200 gram pada suhu 5 derajat Celcius. Jika dianggap tidak ada kalor yang diserap oleh botol termos, suhu campuran tersebut adalah, nah ditanya ini suhu campuran atau suhu akhir. Di sini adalah kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu, yaitu sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke. Diketahui terdapat 230 gram kopi. Berarti massa dari kopi sama dengan 230 gram. Pada suhu berarti T kopi sama dengan 90 derajat Celcius. Ditambahkan susu sebanyak 200 gram, berarti M susu sama dengan 200 gram. Pada suhu berarti T susu pada suhu 5 derajat Celcius. Jadi kalor yang diserap oleh botol termos itu diabaikan ya. Ditanyanya, ini C air atau kalor jenis air sama dengan kalor jenis susu sama dengan 1,00 kalori per gram derajat Celcius. Ditanyanya suhu campuran TC, suhu campuran atau bisa TA, suhu akhir. Jawab. Dalam asas Black adalah kalor yang lepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, kalau yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi dan yang menerima kalor adalah benda yang suhunya rendah. Jadi di sini yang melepas kalor adalah dari si kopi dan yang menerima kalor adalah dari si susu. Jadi yang lepas itu kan kopi, M kopi dikali C, harusnya kan kalor jenis kopi, tetapi kopi ini ada di dalam termos yang berisi air, jadi sama dengan C air yang dipakai. Lalu delta T itu adalah perubahan suhu. Diterimanya itu adalah M susu dikali C susu dikali delta T. Nah, di sini kan C air sama dengan C susunya itu kan sama, kita coret aja ya. Jadi tinggal M kopi dikali delta T sama dengan M susu dikali delta T. Nah, delta T-nya itu dari yang lepas itu benda yang bersuhu tinggi atau dari si kopi itu rumusnya yang T kopi dikurang T C atau T campuran, suhu campuran sama dengan M susu dikali delta T-nya berarti dari TC dikurang T susu. Oke, seperti ini ya. Kita masukin yang sudah diketahui. M kopinya 230 dikali T kopinya, suhu kopinya 90 derajat Celcius dikurang TC. M susunya itu 200 gram dikali TC-nya itu TC-nya yang dicari, terus T susunya itu 5 derajat Celcius. Oke, dikali silang. Nih, ini bisa dicoret ya, bisa dicoret dulu nih. Yang ini sama ini bisa dicoret. Oke, habis itu kita kali silang. Oke, 23
23 dikali 90. 2070 dikurang 23 TC sama dengan 20 TC dikali 20 kali min 5 min 100 ya, min 100. Pindah ruas ya, dipindahkan ruas, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi 2070 ditambah 100 sama dengan 20 TC ditambah 23 TC. Jadi TC dipindahin ke sesama yang TC, terus yang angka juga dipindahin ke sesama yang angka. Paham ya? Oke. Ditambah 2170 tambah 100, 2170 sama dengan 43 TC. Oke, jadi TC sama dengan 2170 dibagi 43 sama dengan 50,46 atau 50,5. Kita buletin derajat Celcius. Jadi suhu akhir campuran tersebut adalah 50,5 derajat Celcius. Yang D ya. Yang D. Oke, selanjutnya contoh soal selanjutnya. Zat cair bermassa 1 kg dan bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Setelah keadaan setimbang, suhu campuran menjadi 23 derajat Celcius. Apabila kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis zat cair tersebut sebesar, jadi di sini kita mencari kalor jenis zat cair. Oke, zat cair ya. Oke, diketahui massa dari zat cair berarti massa zat, kita tulisnya massa zat aja ya, maksudnya massa zat cair itu bermassa 1 kg dengan suhu zat 80 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 2 kg air, berarti M air sama dengan 2 kg. Suhunya T air 20 derajat Celcius. Setelah keadaan setimbang, suhu campuran, berarti di sini sudah diketahui nih suhu campurannya, berarti TC-nya sama dengan 23 derajat Celcius. Ditanyanya, dia ada lagi nih diketahuinya kalau jenis air. C air sama dengan kalau jenis air 1 kalori. 1 kalori per gram derajat Celcius. Berarti ditanyanya C zat atau kalor jenis zat. Oke, dijawab. Pada asas Black, rumusnya adalah kalor yang melepas sama dengan kalor yang menerima. Q lepas sama dengan Q terima. Oke, berarti rumusnya kalor yang melepas kalor itu adalah benda yang suhunya tinggi. Di sini benda yang suhunya tinggi adalah si zat cair, berarti kita memakainya di sini zat cair, massa zat cair, kalor jenis zat cair, dan delta T zat cair. Zat cair. Kita terimanya itu adalah yang menerima kalor yang bersuhunya rendah. Di sini adalah air, berarti kita makainya M air, massa air, kalor jenis air, dan delta T air. Oke, kita masuk M zat cair, C zat cair, di sini berarti T zat cair
dikurang TC. Karena dia paling besar ya suhunya, jadi pakainya delta T-nya yang seperti ini. Terus M air dikali C air dikali delta T air berarti TC dikurang T air. Oke, seperti ini ya. Oke, kita masukkan dari yang kita ketahui. MZ-nya, massa zat cair ada 1 kg. Kalau jenis zat cairnya kita cari. Suhu zat cairnya 80 derajat, TC-nya adalah 23 derajat. Sama dengan M airnya 2 kg, C airnya adalah 1 kalori. Oh iya, ini karena di sini adalah gram, kita ubah dulu ya ini jadi gram. Aduh, saya lupa, maaf ya. Berarti di sini kita ubah 1 kg sama dengan 1000 gram. Di sini juga 2 kg sama dengan, oh iya kenapa dapat 2 kg sama dengan 2000 gram. Karena optionnya itu gram derajat Celcius. Oke, berarti di sini 1000, di sini 2000 dikali 1 dikali TC-nya yang 23 dikurang T air. T airnya 20. Maaf ya, T airnya adalah 20. Oke, berarti 1000 dikali C zat dikali 80 dikurang 23 adalah 57. Ya, 57. Berarti 2000 kali 1 dikali 23 berarti 3. 23 dikurang 20 yaitu 3. Berarti di sini 57.000 C zat sama dengan 2000 dikali 3 adalah 6000. Berarti C zat kalori jenis zat cair sama dengan 6000 dibagi 57.000. Ini bisa dicoret ya. Berarti 6 sisa 6 dibagi 57 sama dengan 0,105 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini ya. Berarti jawabannya yang option A. Oke, paham ya? Semoga paham. Oke, soal selanjutnya. Tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius. Kalori jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalori jenis tembaga 0,1 kalori per gram derajat Celcius. Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat Celcius, maka tembaga sebesar, jadi saat ini kita mencari massa dari tembaga. Oke, diketahuinya dulu, kita tulis diketahuinya dari soal. Tembaga bersuhu 100 derajat Celcius, berarti suhu tembaganya itu T tembaga sama dengan 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang bermassa, berarti di sini ada massa air 128 gram. Ini kita tidak perlu pindahkan ke kilogram ya, karena optionnya itu pakai gram. Oke, suhunya berarti suhu air T air sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, di sini ada kalori jenis air sebesar, berarti C kecil air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalori jenis tembaga berarti C kecil tembaga sama dengan 0,1 kalori per gram derajat Celcius.
Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat. Ini maksudnya itu adalah suhu akhir campurannya. Karena suhu akhir campuran itu juga merupakan titik kesetimbangan dari campuran kedua benda. Berarti di sini kita tulis TC atau suhu campuran sama dengan 36 derajat Celcius. Ditanya massa tembaga. Nih massa tembaga. Jawab. Ki terima sama dengan Ki lepas. Ki terimanya itu yang menerima kalor. Salah. Ki lepas dulu deh. Ki lepas sama dengan Ki terima. Sama aja sih yang tadi, tapi kita pakai yang ini aja. Ki lepas itu adalah yang benda suhunya tinggi. Di sini benda yang suhunya tinggi adalah suhunya tinggi. Ini suhu tembaga, ini suhu air. Berarti tembaga. Berarti yang melepas adalah tembaga. Berarti kita di sini pakainya M tembaga. M tembaga dikali C tembaga dikali delta T dari tembaga. Sama dengan Ki terimanya itu adalah air karena dia yang suhunya rendah, yaitu dia yang menerima kalor. Berarti M air dikali C air dikali delta T air. M tembaga dikali C tembaga dikali T tembaga dikurang T campuran sama dengan M air dikali C air dikali T C dikurang T air. Oke. Kita masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu kita mencari M tembaga. C tembaganya itu adalah 0,1 dikali T tembaganya 100 dikurang 36 sama dengan M airnya 128 gram, C airnya itu adalah 1, TC nya itu 36 dikurang 30. Oke, M tembaga dikali 0,1, 100 dikurang 36 adalah 64. Ya, 64 ya. Dikurang 36 64. 36 dikurang 30 adalah 6. Berarti dikali 128 sama dengan 768. Berarti M tembaga sama dengan 768 dibagi 6,4. M tembaga sama dengan 120 gram. Nah, jadi massa tembaganya itu sebesar 120 gram.